Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Tamera. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia pekerjaan. Sedangkan kampus Merdeka itu apa sih? Sedangkan kampus Merdeka merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Tujuan dari penerapan kampus Merdeka itu ialah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Nah, dalam kampus Merdeka ini ada 8 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ialah pertukaran pelajar, yang kedua adalah magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan adalah membangun desa atau KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Kegiatan yang saya lakukan saat ini adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan atau mengajar dari rumah. Latar belakang bergabung dengan relawan mengajar dari rumah. Latar belakangnya adalah untuk membangun pendidikan yang memadai, terutama untuk adik-adik di lingkungan saya. Apalagi saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19, yang dimana adik-adik di sekitar lingkungan saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah atau tatap muka. Oleh karena itu, saya tergerak untuk membantu adik-adik agar dapat belajar seperti biasa. Dan juga saya ingin adik-adik tetap semangat dan tetap mempunyai motivasi tinggi dalam hal belajar dari rumah. Saya pun ingin memberikan pengertian kepada adik-adik bahwa belajar itu tidak harus di dalam ruangan kelas saja, tetapi bisa di mana saja dan kapan saja. Selain itu, saya ingin sedikit mengurangi beban kedua orang tua dalam mendidik dan memberikan pendamping kepada adik-adik yang belajar di rumah. Siapa saja sasaran siswa yang saya bantu? Sasaran siswa yang saya bantu adalah adik-adik yang berada di Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Mereka adalah pelajar tingkat sekolah dasar Negeri 138 kelas 3 SD. Jumlah peserta didik yang saya bantu ada 10 anak atau 10 peserta didik. Dan proses pembelajaran yang saya berikan dimulai dari pukul 10 pagi sampai 12 siang, dari hari Senin sampai Jumat. Apa aja sih materi yang saya ajarkan? Materi yang saya berikan pada pembelajaran tergantung dari pelajaran yang diperoleh adik-adik dari guru sekolah. Mereka melalui WA Group maupun Google Classroom masing-masing. Sama halnya seperti guru menerangkan pelajaran di sekolah, saya terlebih dahulu menyuruh adik-adik untuk membuka buku pelajaran dan membaca atau mendengarkan perintah yang disampaikan guru mereka sebelum mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun materi yang saya ajarkan untuk SD, pelajaran MTK atau matematika meliputi operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, menentukan letak bilangan pada garis bilangan, operasi hitung perkalian, dan pembagian serta tentang bilangan pecahan. Selain itu, materi yang juga saya ajarkan meliputi materi yang ada di dalam buku tema mengenai makhluk hidup,
menyayangi tumbuhan dan hewan, benda-benda di sekitar kita, kewajiban, dan hak anak. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang saya ajarkan adalah mengenai rukun Islam atau rukun sholat dan bacaan sholat, perintah Allah tentang puasa dan zakat fitrah, serta hafalan ayat-ayat pendek. Dan apa sih metode yang saya gunakan pada saat mengajar adik-adik? Metode pada saat pembelajaran yang saya gunakan adalah metode penugasan, latihan pemecahan soal bersama, tanya jawab, serta kuis yang diadakan di akhir pembelajaran. Metode penugasan yang saya berikan yaitu masing-masing anak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Di sini saya menanamkan nilai tanggung jawab kepada adik-adik sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab atas apapun perbuatan yang mereka lakukan. Metode tanya jawab yang saya berikan selama ini mendapatkan respon yang sangat baik dari adik-adik, di mana saat mereka kurang mengerti tentang materi yang saya berikan, mereka pun tak sungkan untuk bertanya. Dan metode pemecahan soal bersama juga mendapatkan apresiasi yang lumayan bagus dari adik-adik, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjawab atau menyelesaikan latihan soal yang saya berikan. Metode terakhir yang saya lakukan adalah memberikan kuis di akhir pembelajaran dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik atas materi yang telah saya berikan. Metode ini juga bisa saya jadikan bahan untuk evaluasi pembelajaran ke depan dan hasil kuisnya pun tidak mengecewakan. Banyak dari adik-adik yang bertanya sudah memahami materi yang saya berikan. Dan saya akan menunjukkan hasil atau kegiatan foto-foto kami selama mengajar dari rumah. Saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10 murid. Pada saat adik-adik latihan membuat suatu karangan, masih terdapat kesalahan dalam penulisan huruf kapital dan penggunaan tanda baca seperti titik dan koma. Tetapi setelah saya ajarkan, adik-adik dapat membuat suatu karangan dengan baik dan benar. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Kegiatan kali ini, saya mengajarkan tentang surat An-Nas beserta artinya. Selain itu juga, saya menjelaskan tentang silsilah keluarga Nabi secara singkat, di mana saya merasa senang karena adik-adik sangat antusias saat mendengarkan penjelasan dari saya. Pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Kegiatan kali ini saya mengajak adik-adik untuk membaca pantun. Tak hanya membaca pantun, saya pun menjelaskan tentang bait dan rima secara singkat. Pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajarkan ada 10. Kegiatan kali ini, saya mengajarkan tentang perkalian, pembagian, serta pengurangan. Pada dasarnya, adik-adik mempunyai basic berhitung yang lumayan baik. Akan tetapi, jika kurang dilatih, maka hal ini yang akan menyebabkan banyak adik-adik yang lupa mengenai perkalian dan pembagian.
Pada hari Selasa, tanggal 10 November, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap pukul 10 sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10 murid. Kegiatan kali ini saya memberikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya. Dan saya juga mengenalkan beberapa makhluk hidup di darat, di air, dan di udara, sehingga adik-adik menjadi tahu. Pada hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajarkan ada 10. Kali ini saya mengajarkan tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia dan mengenalkan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan juga mengenalkan kebudayaan dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Kali ini saya mengajarkan tentang lingkungan di sekitar, dan saya juga menjelaskan tentang kenampakan alam seperti gunung, dataran, sungai, danau, dan laut. Pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Di kegiatan kali ini, saya mengajarkan tentang karya seni rupa, seperti karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Kali ini, saya mengajarkan tentang karya seni rupa, seperti karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi, serta memperkenalkan beberapa contoh kerajinan tangan yang terbuat dari limbah plastik. Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Kegiatan kali ini, saya mengajarkan tentang sifat-sifat benda, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu, saya memberi materi tentang perubahan sifat benda. Di antaranya, perubahan dari benda padat menjadi cair, dari benda cair menjadi gas, maupun dari benda cair menjadi padat. Pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajar ada 10. Kali ini, saya mengajarkan tentang seputar olahraga, yakni saya menjelaskan tentang pemanasan yang dilakukan sebelum gerakan inti. Sedangkan pendinginan diperlukan untuk mencegah terjadinya kram maupun cedera setelah melakukan gerakan inti. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020,
Saya mengajar dari rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Jumlah murid yang saya ajarkan ada 10. Kali ini saya mengajarkan menggambar, dan setelah selesai menggambar, saya lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik menyanyikan lagu Burung Kutilang dengan suara nyaring. Adik-adik pun terlihat sangat senang. Sekian video ini saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.